Hai teman-teman, apa kabar? Welcoming the month of June ya. Kita sudah memasuki bulan yang baru dan hari ini sangat bersyukur karena akan hadir ya Pak Andreas. Beliau akan sharing bagaimana tentang ini sih, tentang hukum ya, rumus sakti hukum 72. Jadi saya ini udah nggak sabar ya, saya udah nggak sabar, saya ingin mendengar, tapi saya ingin say hello dulu nih. Di sini sudah ada Henry Kosasi yang sudah join ya. Hai. Dan ini ada Lan Yuli. Nah, ini Pak Andreas sudah hadir. Tampaknya akan saya invite ya untuk bergabung supaya kita bisa mendengarkan lebih lama ya, karena menarik sekali nih. Oke. Jelas nggak suara saya teman-teman? Nanti silakan karena saya tidak pakai. Hai. Hai Bu. Pak, halo. Aduh, terima kasih, terima kasih. Jadi bagaimana Pak? Pertama waktu kita ketemu itu baru saat-saat awalnya work from home ya, Pak Andreas ya? Iya, itu di bulan apa ya? Bulan April awal kalau nggak salah ya. April ya kayaknya ya. Iya. Tidak terasa kita ternyata sudah 3 bulan di rumah. Dan saya juga banyak mengikuti dari feed-nya Pak Andreas dan sangat menarik ya, khususnya ini yang hukum 72 ini saya sampai pikirnya seminggu ini loh Pak Andreas, itu apa ya hukum 72. Terus Senang ya sama angka 72 ya Bu ya? Iya, saya suka angka 72 karena kan tanggal Tahun ulang kelahiran tahun tuh saya jangan-jangan. 27 Pak. Ah, Saya lahir 27. tanggalnya 27, jadi kan 72 kan balikan dari 27. Jadi saya pikir ini angkanya kenapa 72 ada hukum segala, kan saya nggak paham. Nah, di sini suara tidak ada ya. Teman-teman yang lain apakah bisa mendengar suara saya dan suara Pak Andreas? Silakan Normal di sih. ini. Ya, mungkin Pak Taufik bisa. Silakan nanti. Oh, ini ada Joanna, ada Gunting kecil. Nah, terima kasih ada Meli. Ya, oke, jelas ya. Oke, Pak Andreas. Ini kita hari ini pengen belajar banyak nih. Jadi tanpa berlama-lama, silakan Pak Andreas mungkin sharing dulu karya atau Pak Andreas ini backgroundnya kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti ya, karena ini ada banyak beberapa teman-teman baru yang baru mengikuti sesi live ini nih ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Fong atas kesempatannya untuk gabung lagi di IG Live di hari ini gitu ya. Dan ini memang kita kesempatan yang kedua ya. Dulu di pertama kalau nggak salah memang di April gitu ya. Di April itu waktu itu kita mungkin baru starting awal-awal kita work from home gitu ya. Iya, baru. Ini sekarang ini kita berada di akhir-akhir work from home nih. Kita akan memulai sesuatu yang baru kan gitu ya. Ya, kita akan memulai sesuatu yang baru ya. Karena saya sendiri sudah mulai beraktivitas besok gitu ya. Kan kebetulan saya juga menjadi seorang konsultan di sebuah perusahaan. Dan itu besok kita sudah mulai starting gitu ya. Yang nggak tahu lah protokolnya seperti apa, tapi yang pasti besok kita sudah mulai coba untuk starting memulai kantor lagi gitu. Ya, saya adalah seorang trainer dan konsultan. Ya, tepatnya kalau lebih training itu lebih ke perencanaan keuangan gitu ya. Dan saya sudah berkecimpung di dunia training dan consulting itu sejak tahun 2000. Jadi waktu saya hitung-hitung, wah ternyata ada 20 tahun gitu ya. Saya berkarir di dunia training, dan dunia consulting gitu ya. Nah, kemudian memang saat ini di dunia training saya memang lebih fokus ke perencanaan keuangan. Dan memang di situasi seperti ini dengan kondisi COVID-19 ini gitu ya. Memang aktivitas semuanya boleh dikatakan berhenti total gitu ya. Karena aktivitas yang training kan kita ngumpulin orang kan gitu ya. Nah, sehingga aktivitas ngumpulin orang itu ya mau nggak mau mesti kita stop dan kita juga nggak tahu nih kapan bisa starting lagi gitu ya. Tapi kita bersyukur dengan ada dunia digital ini ya, justru ketika training-training yang sifatnya tatap muka semakin berkurang, justru training yang sifatnya digital ini makin terus bertambah gitu ya. Dan saya sendiri sekarang lagi bikin sebuah modul perencanaan keuangan
yang kita akan jual secara digital gitu ya. Dan ini biasanya modulnya saya kasih buat peserta training di perusahaan-perusahaan, durasinya 2 hari gitu ya. Nah, saya sudah proses production, semua sudah jadi gitu ya. Ini lagi proses untuk launching, itu totalnya ada sekitar 8,5 jam jadi total videonya. Ada 37 video gitu ya. Itu judulnya adalah 100% mahir perencanaan keuangan. Nah, mudah-mudahan nanti di Juni awal atau Juni pertengahan bisa di launching, nanti saya bisa info ke teman-teman kalau mau belajar perencanaan keuangan secara digital gitu. Berarti kalau kita pengen belajar, itu ibu-ibu juga bisa ya? Ini maksudnya perencanaan keuangannya lebih ke bisa ya, Yes, memang buat personal, Bu. Jadi buat personal. Jadi kita startingnya dari bagaimana ngatur cash flow gitu ya. Dengan kita ada prinsip ya double, triple, plus gitu ya. Bagaimana ngatur pengeluaran, ya, bagaimana ngitung investasi, terus juga bagaimana memilih produk investasi, bagaimana startingnya. Nah, termasuk yang mau kita bahas di sore hari ini adalah yang namanya hukum 72 gitu. Nah, jadi hukum 72 itu sebenarnya hanya sebuah simplifikasi dari sebuah rumus yang rumit. Dan hukum 72 ini sendiri kalau saya coba cari gitu ya, informasinya itu yang memperkenalkannya dari Albert Einstein katanya. Iya. Ya, jadi Albert Einstein yang memperkenalkan hukum 72 gitu ya. Nah, sebelum saya bicara hukum 72, kita mundur agak ke belakang dulu gitu ya. Kenapa sih rumus ini muncul gitu? Ya. Nah, kalau kita ngelihat secara realitas di Indonesia gitu ya, juga di dunia, itu kan ada yang namanya perubahan harga barang-barang kan gitu ya. Jadi kalau contoh dulu saya waktu masih SD, saya masih ingat banget SD saya kan kelas 1, itu kan saya masih di kampung gitu ya, di Bangka gitu. Nah, saya dikasih uang jajan waktu itu cuma 25 perak tuh. Istilahnya kan jigo kan gitu. Nah, ternyata saya masih ingat tuh dan bisa jajan tuh ya. Iya, saya masih ingat tuh dulu tahun berapa, berarti tahun 80-an awal kan gitu ya. Saya masih dapat uang 25 perak, saya masih bisa sekolah, saya bisa jajan, saya bisa beli kerupuk, beli es gitu. Masih ingat banget gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dengan uang 25 sekarang mau beli apa? Ya nggak bisa beli apa-apa kan gitu kan. Mau dipakai buat kerokan aja orang nggak suka gitu. Terlalu kecil katanya. Terlalu kecil. Jadi bukan hanya nilai uangnya yang nggak berguna, tapi juga ukurannya juga udah nggak berguna, itu terlalu kecil. Gitu. Yeah. Nah itu kenapa kita nggak bisa gunakan uang 25 perak lagi? Karena yang namanya barang-barang itu kan semuanya kan bergerak naik kan gitu. Semua barang-barang itu bertambah mahal dari waktu kan ke waktu. Nah pertambahan mahal itu kan disebut dengan istilahnya adalah inflasi kan gitu. Nah, jadi kalau harga barang itu makin mahal, maka kebalikannya berarti nilai uang itu kan makin rendah kan gitu ya. Kalau dulu 25 perak itu sangat berharga, nah maka sekarang 25 perak kan menjadi tidak berharga kan. Nah, sekarang ini ada yang ada yang komen nih Pak Andreas nih. Iya. 25 perak dapat permen banyak katanya. Iya. Nah, kalau jawab ini berarti ketahuan umurnya berapa nih, Bu? Umurnya sama. Ya, kalau dia bilang 25 perak dapat permen banyak, ketahuan umurnya berapa kan gitu. Ya, kalau milenial nggak tahu 25 perak emang ada ya 25 perak. Iya, uangnya kecil banget dulu kan. Gitu. Jadi ketika harga barang bertambah, maka nilai uang akan bergerak turun kan gitu. Nah, maka di dalam perencanaan keuangan itu sebuah keterampilan yang mesti dikuasain itu adalah yang namanya konsep nilai uang dan waktu. Ya, ingin mengatakan bahwa yang namanya uang itu nilainya akan berubah dan akan berbeda sepanjang perjalanannya karena ada yang namanya inflasi kan gitu. Nah, maka muncullah rumus-rumus yang didesain oleh orang-orang pintar gitu ya. Dengan istilahnya ada rumus yang namanya future value. Nah, future value itu adalah menghitung nilai uang di masa mendatang dengan kita mengetahui berapa uang kita pada saat ini dan berapa laju inflasinya. Nah, sebenarnya rumus ini kan yang paling sederhana, pakainya kan pakai kalkulator sederhana kan bisa tuh. Contoh kalau sekarang harganya 1.000, ya kemudian inflasinya katakanlah 10%, biar gampang hitungnya ya berarti tahun depan kan 1.000 tambah 10% kan, jadi 1.100 kan. Nah terus tahun depannya lagi dia naik lagi 10% kan, jadi 1.100 tadi tambah 10% lagi dan seterusnya. Itu kan ngitung secara sederhananya. Nah kemudian yang namanya inflasi itu kan beragam.
Ada yang tinggi, kemudian ada juga yang rendah kan gitu. Nah, kemudian dari hasil rumus-rumusan itu tadi, akhirnya oleh Albert Einstein dibuat yang namanya sebuah simplifikasi yang disebut dengan hukum 72. Nah, jadi hukum 72 ini sebenarnya adalah simplifikasi dari konsep nilai uang dan waktu. Jadi kalau kita nggak punya kalkulator, ya selama kita bisa ngitung secara sederhana, itu kita bisa gunakan hukum 72 ini. Nah, hukum 72 ini sederhananya adalah bagaimana membuat nilai uang itu menjadi double. Atau beginilah, bagaimana menghitung nilai uang itu menjadi 2 kali lipatnya atau membuat uang itu berkurang setengah kali lipatnya. Itu disebut dengan hukum 72. Nah, 2 kali lipat itu maksudnya seperti ini. Uang setengahnya? Ya. Yes, artinya kalau sekarang itu 500.000, ya, maka berapa tahun lagi nilai uang itu tinggal 250.000. Oh. Ya kan berkurang jadi separuh kan? Berkurang jadi separohnya. Jadi harus dipikir begitu ya. Oke. Ya, bisa bolak-balik sebenarnya. Artinya bagaimana membuat uang itu menjadi double atau membuat nilai uang itu menjadi berkurang separuhnya. Itu kan hanya beda bagaimana kita sudut pandangnya saja kan gitu. Jadi kalau kita beli permen sekarang dulu 25 perak, ya berarti sekarang kan permennya lebih tinggi harganya kan, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi kalau nilai uang kan berarti kan turunnya berarti setengah kali lipat sampai dengan lebih beberapa kali lipat kan gitu. Jadi intinya hukum 72 itu adalah bagaimana kita melihat kata kuncinya ada double dulu tuh. Dan selama nggak double, berarti nggak bisa dipakai itu rumus. Ya, jadi kalau nggak double nggak bisa dipakai. Jadi kalau misalkan saya punya uang 100 gitu ya. Nah, saya mau hitung tuh. Kalau saya mau punya uang 100 tadi menjadi 2 kali lipat tuh. Ya, misalnya saya taruh di investasi gitu ya. 100 saya mau jadikan 2 kali lipat. Ya, berarti 2 kali lipat berapa? 200 kan. Nah, itu kita bisa pakai hukum 72. Nah, itu kita bisa pakai hukum 72 untuk menentukan berapa tahun kita investasinya atau untuk menentukan berapa besar bunga yang kita terima. Nah, rumusnya ya hukum 72 itu rumusnya 72 sama dengan N dikalikan dengan I. 72 sama dengan N dikali I. Ya, N itu adalah teman-teman satuan 72 tahun. Sama dengan N kali I. Ya, itu N itu tahun gitu ya, jumlah tahun. Nah, sedangkan kalau I itu adalah interest, ya bisa inflasi, bisa juga bunga kan gitu. Jadi 72 itu adalah N dikalikan dengan I. Gitu. Nah, jadi kalau kita simplifikasi lagi, contoh tadi gitu ya, kalau saya punya uang 100.000, ya 100.000, saya mau bikin uang tuh jadi 2 kali lipat. Oke, kata kuncinya ada 2 kali lipat gitu ya, 100.000 jadi 200.000 kan gitu. Nah, kira-kira saya mesti investasi di mana? Ya, kalau seandainya saya dapat bunganya itu 7,2%. Sorry, dibalikin. Berapa lama yang saya butuhkan waktunya untuk merubah uang dari 100.000 tadi menjadi 200.000 kalau seandainya saya taruh di sebuah instrumen investasi dengan bunga 7,2%. Nah, kata kunci tadi double ya. Jadi dari 100 mau jadi 200. Kemudian dapat bunganya berapa? Dapat bunganya adalah 7,2%. Nah, berarti kalau gitu kita tinggal cari apanya. Kan kita pengen tahu kan berapa lama waktunya kan gitu ya. Nah, berarti yang kita cari adalah apanya? Kita carikan N-nya. Betul ya? Jadi 72 sama dengan N kan kali I itu. Nah, 72-nya sudah fix. Ya, kemudian I-nya tadi berapa? I-nya 7,2. Ya, kita anggap tuh tadi itu pertumbuhan investasi 7,2%. Nah, waktunya perlu berapa tahun jadi untuk dapetin 2 kali lipat tuh? Ya, berarti tinggal bagi aja kan 7 N sama dengan 72 dibagi dengan bunga kan? Atau dibagi dengan interest kan. Jadi 72 dibagi dengan 7,2. Berapa dapatnya? Berapa tuh teman-teman, silakan yang punya kalkulator. 72 bagi 7,2 ya langsung aja kan gitu, nggak usah kalkulator. 72 bagi 7,2 10. 10, ya, 10 tahun. Ya kan? 7. Ya, jadi 10 tahun kan. Jadi kalau saya mau mendapatkan uang yang dari nilai 100.000 jadi 200.000, kalau saya tabung di sebuah instrumen investasi dengan bunga 7,2%, ya, maka uang itu akan bertambah jadi 2 kali lipatnya dalam waktu 10 tahun. Nah, itu kan kelamaan.
Kalau Nah, kalau mau di itu kan contoh hitungnya contoh. kan Bu ya. Artinya kan kita nggak Ya. bicara masalah lama nggak lama nih. Nah, kalau Hmm. bicara kelamaan mau dipercepat kan gitu ya, ya berarti kan kita mesti Hmm. cari waktunya yang kalau mau waktu lebih pendek kan berarti kita mesti cari return yang lebih lebih tinggi Tinggi. kan gitu. Ya. Nah, sekarang kalau return lebih tinggi, misalkan maunya apa? Misalkan kita maunya returnnya katakanlah kita berinvestasi di reksadana misalkan gitu ya, Hmm. atau di saham lah gitu. Nah, kalau Ya. reksadana itu dalam jangka panjang itu kita masih punya base estimate di angka 15% per tahun rata-rata. Ya, 15% rata-rata per tahun. Hmm. Nah, supaya gampang hitungnya dengan hukum 72, 15 itu saya bisa ganti dengan angkanya 14,4. Oh, Ya, jadi 14,4. pertumbuhan investasinya anggap tuh reksadana tadi yang asumsi kita 15% itu, Ya. supaya gampang hitungnya saya Ya. ganti jadi 14,4. Kan deket lah dari 15 ke 14,4 kan ya selisih 0,6 kan. Ya. Nah, jadi kalau saya investasi di reksadana saham atau di saham dengan asumsi pertumbuhan tadi 14,4%, pertanyaannya berapa lama uang saya akan double? Nah, gampang kan? Ya balikin lagi tadi rumusnya 72 sama dengan N dikalikan dengan I kan. Nah, Ya. nah sekarang kan kita mau cari waktunya kan, berapa lama kan Ya. supaya uangnya double kan. Ya berarti Ya. 72 kita bagi dengan 14,4. Berapa dapatnya, Bu? Berapa 5. nih? 5 tahun ya? Betul ya? Iya betul, Ya. 5 tahun. Nah, jadi uangnya itu akan double selama setiap 5 tahun. Jadi uangnya double tuh. Nah, berapapun uangnya gitu ya. Kalau sekarang saya punya uang katakanlah 100 juta. Saya belikan saham. Ya, kemudian saham itu asumsi bertumbuhnya 14,4%. Maka 5 tahun ke depan uang saya dari 100 juta tadi sudah akan berubah menjadi 2 kali lipat, 200 juta. Berarti ini juga memudahkan kita untuk melihat instrumen investasi apa yang cocok dong ya? Kalau kita mau bandingin waktu gitu ya? Yes, betul. Nah, sekarang kalau tadi yang Bu Fong bilang tadi kan mengatakan, oh kalau 10 tahun kan kelamaan tuh mau double kan gitu ya. Iya, iya. Sekarang tadi kan sudah lebih cepat tuh, 5 tahun Bu double. Ya, ini 5 tahun reksadana, ceritanya reksadana nih lebih cepat nih. Wah, okay. Iya, kalau reksadana 5 tahun. 5 tahun ya. tuh bisa double. Nah, sekarang kalau kita ngambil base estimate lagi yang lebih confidence banget gitu ya. Kalau investasi itu bertumbuhnya 24% aja. Wah. Pertanyaannya bisa nggak 24%? Gede lagi nih. 20% bisa nggak? Sebenarnya bisa, Bu. Kalau kita bicara di instrumen investasi seperti di saham gitu ya. Kalau kita mengerti konsep basic dari yang namanya trading saham untuk jangka panjang gitu ya. Angka 24% ini masih cukup visible. Ya, bahkan saya mengatakan sangat visible selama kita memang memahami konsep trading dan konsep investasi di saham dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sekarang kalau asumsi kita bertumbuh 24% setahun, nah berapa lama uang kita akan double? 3 tahun nih. Jadi betul. Jadi kalau saya misalnya beli saham bank, katakanlah bank BCA gitu ya. Dan kalau bank BCA itu setahun itu bertumbuh 24%, maka 3 tahun kemudian uang saya double. Jadi kalau saya taruh uang sekarang 500 juta, saya beli saham bank BCA gitu ya. Kalau asumsinya biasa bertumbuh 24% setahun, maka 3 tahun kemudian uang saya jadi 1 miliar. Waduh, ini semua hari ini kalau yang mendengarkan teman-teman kita siap-siap double nih. Iya, nah itu kan bagaimana cara menghitung nilai uang, menghitung nilai uang atau menghitung hasil investasi nggak perlu pakai kalkulator, karena kalau kalkulator sederhana aja, hanya tinggal kali bagi aja kan, nggak ada. Karena kalau rumus aslinya itu ribet, Bu. Rumus aslinya itu kalau mau saya bacain gitu ya, rumus aslinya itu nih, sebentar saya cari nih. Ini kebetulan modul saya training. Rumus aslinya itu future value, ya, future value itu sama dengan present value dikalikan buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Nah, itu ada pangkat N lagi. Waduh, pangkat-pangkat gitu kita nggak ngerti. Ada pangkat-pangkatan gitu ya. Ya, pakai kalkulator aja masih suka salah gitu ya. Apalagi pakai kalkulator pakai pangkat-pangkat setengah mati kan kita nyarinya. Gitu. Nah, maka bersyukurlah kita ketemu sama Mbak Albert Einstein kan gitu ya. Dia bisa membantu simplifikasi dengan hukum 72 tadi gitu. Nah, sekarang tinggal dibalik aja kan, Bu. Ini kan kita bicara berapa lama waktunya. Sekarang kalau kita mau cari berapa persen bunganya, tinggal dibalik aja.
Oke. Ibu katakanlah mau dapat uangnya double-nya berapa tahun? Katakanlah mau dapat uangnya double-nya 6 tahun misalnya. Ya, 6 Hmm. tahun mau uangnya double gitu kan. Ya tinggal Hmm. dibagi aja, 72 bagi 6 sama dengan 12. Jadi harus Nah, cari instrumen investasi yang bunganya 12% per tahun. misalnya nih kita investasi 10 juta. Kita pengen Ya, Bu. balik setahun. Kalau Berarti setahun, ya 72%. 72% yang menghasilkannya. Ya. Iya, yes, betul. Ya. Kalau mau Jadi 2 kalau tahun, kalau kalau setahun 72%, kalau 2 tahun 36%. jadi itu kalau kita mau cepet ya, seumpama nih kan, Iya. misalnya kan sekarang di situasi seperti sekarang kan orang juga banyak yang berusaha mencari peluang-peluang kan, Pak Andreas, pengen cari Iya, betul. peluang baru, kesempatan baru, bagaimana dan mereka bisa pakai ini yang kira-kira gitu kan, kalau mereka mau Iya, masuk reksadana tadi, misalnya saham, investasi lain atau usaha atau bisnis iya, apa kan mereka bisa patokan begini, angkanya dia betul. ini bisa jadi balik double itu di berapa lama gitu ya. Betul. Nah, ini ilmu ilmu eh, apa? Cara kira-kira pakai sains lebih. Iya, cara bukan kira-kira bukan pakai cara saya. kira-kira pakai perasaan gitu, tapi cara kira-kira yang pakai sains. Karena angka persisnya nggak seperti itu ya Bu ya. Angka persisnya nggak seperti itu. Ya, Hmm. dia ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu bisa kita anulir, bisa kita abaikan dengan kita rumus ini dengan cara yang simple, dengan waktu yang sangat cepat kan gitu. Nah, Ya, sekarang ya. kalau kita lihat deposito misalnya. Nah, deposito Hmm. itu bunganya berapa sih? Bunga deposito kan range-nya mungkin 5 sampai 6% lah gitu ya. Mungkin kalau di Ya. BTR bisa sampai ya mungkin 7%. Nah, anggaplah bunganya Hmm. 6% gitu ya. Karena banyak loh Hmm. deposito yang bunganya 6%. Tapi Ya. 6% ini kan kena pajak. Ya. Ya, kalau 6% kena pajaknya deposito kan 20%. Jadi kalau 6% kita kurangi dengan pajak, maka bunga deposito netnya itu kurang lebih 4,8%. Hmm. Ya, jadi kalau bunga deposito 4,8%, ya, dengan hukum 72 tadi, maka uangnya double-nya jadi berapa tahun? 10 Tinggal kan? dibagi aja, 72 Ya. bagi 4,8, Bu. Oh, Ya, 4,8 ya 72, tadi. ya kan netnya kan 4,8, kan bunga Ya. grossnya Ya. kan 6%, ya potong pajak Ya. 20%, berarti bunga netnya kan 4,8%. Nah, jadi Ya. kalau saya taruh uang di deposito, berapa tahun uang saya akan double? Ya berarti 72 kita bagikan dengan 4,8. Hasilnya dapatnya 15. Nah, jadi kalau 15. kita taruh uang kita di deposito, kalau mau ngarepin double, ya silakan aja tunggu 15 tahun. Ya. Ya. Ya, jadi mungkin kemarin kan juga ada bahas sekilas tentang investasi ya, bahwa sebagian kita boleh juga ditaruh di tempat lain gitu supaya ada nilai bertambah ya. Waktu di sesi pertama kan kita ada bahas tentang tapi cash flow harus bagus dulu kan ya, kalau nggak salah yes, gitu betul. sarannya ya. Betul. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Andreas. Jadi lebih bagus reksadana atau deposito? Nah tergantung berapa lama waktunya. Iya betul, itu Bu Fong udah jago tuh. Ya, Ya, itu ini satu, tergantung waktunya gitu ya. Yang kedua adalah tergantung knowledge-nya. Ada tiga nih. Satu tergantung waktunya. ya. Yang kedua tergantung knowledge-nya. Nah, sekarang kalau ditanya tuh, ya nggak tahu ibu atau bapak tadi nanya gitu ya. Kalau saya tanya, kalau deposito, bapak atau ibu tadi tahu nggak deposito itu apa? Nah, kalau dia mengatakan, oh Ini saya tahu Iwan, deposito itu Ibu apa? ya. Ibu ya. Nah, sekarang kalau saya Ya, tanya, ibu ngerti nggak apa itu reksadana? Nah, kalau ibu mengatakan, oh saya nggak ngerti reksadana itu apa, tapi kalau deposito saya tahu. Iya sudah, beli deposito, jangan beli reksadana. Karena kalau gini, karena prinsipnya, kalau bicara investasi gitu ya, mau investasi dimanapun, selama nggak ada knowledge-nya, nggak ada ilmunya, nggak ada pengetahuannya, itu akan hilang duitnya pastilah. Ya. Ya contoh Ya, sederhana gitu, dulu saya pernah jelasin nggak salah gitu ya, mau buka bakso dah, mau buka warung bakso dah, nggak usah kita bicara saham reksadana nih, buka warung bakso aja dah gitu. Duitnya punya, ilmunya nggak ada, bangkrut nggak tuh lama-lama? Bangkrut. Ya bangkrut kan, kalau kita ngerjain sendiri kan gitu ya. Tapi kalau saya duitnya cuma sedikit gitu ya, tapi ilmunya punya nih gitu. Ya maka dengan uang sedikit tadi karena ilmunya punya, maka lama-lama mungkin bisa jadi semakin banyak. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi mau reksadana atau mau deposito, nah kalau memang sekarang ini ngerti cuma deposito, ya beli deposito.
Nah, kalau ditanya lebih lanjut lagi, kalau mau masuk ke reksadana, bisa nggak? Bisa. Lebih menguntungkan mana? Secara bunga, kalau kita mengatakan lebih gede di reksadana secara bunga. Reksadana. Ya, karena kalau di reksadana itu kita bicara yang paling konservatif kan reksadana pasar uang kan gitu ya. Reksadana pasar uang tuh kalau kita punya angka data histori itu pertumbuhannya 4-7% net. Ya, 4-7% net loh. Ya. Kalau tadi kan kita mengatakan kalau di bank deposito kan 6%. 6% itu kan gross. Ya masih potong. Ya, nah, kalau di reksadana 6-7% itu sudah dapatnya net gitu. Nah, sehingga kalau ditanya Bu, kalau bicara menguntungkan lebih untung mana? Lebih untung reksadana. Reksadana. Tapi kalau belum punya ilmunya ya jangan dulu lah gitu. Nah, kalau mau gimana? Ya belajar dulu. Belajar dulu. Ya belajar dulu, ya pahami resikonya. Nah, habis itu baru kita boleh mulai berinvestasi di reksadana. Berarti kalau mereka yang mau belajar bisa pakai modul yang 100% mahir mengelola keuangan nggak? Bisa. Karena tentang reksadana itu saya kasih penjelasannya panjang tuh. Termasuk tentang saham juga penjelasannya panjang. Karena kalau kita bicara ke zaman digital saat ini gitu ya, kalau kita bicara tentang ke produk investasi gitu ya sebenarnya yang paling terjangkau itu ya cuma 3 sebenarnya. Paling terjangkau ya. 1, logam mulia. Yang terjangkau. Yang kedua adalah reksadana. Yang ketiga saham. Itu adalah investasi yang sangat terjangkau. Nah, tapi kalau kita bicara tentang logam mulia itu bukan logam mulia fisik ya. Kalau fisik kan mahal lah, 800.000, 900.000 sekarang 1 gram kan. Tapi kita bicara tentang logam mulia itu kita bisa yang namanya investasi dengan cara nabung emas. Nah, nabung emas itu salah satu produknya yang punya itu dari Pegadaian. Nah, kenapa saya sebut merek gitu ya? Ini kan punya negara kan gitu ya. Sama-sama kita bantu negara lah kan gitu. Nah, itu bisa. Nah, kemudian yang kedua yang juga sangat terjangkau investasi itu berikutnya adalah di reksadana. Hanya dengan uang 10.000 kita sudah bisa beli reksadana. Coba kalau kita mau deposito, masuk bank deposito berapa? Paling nggak minimal kan 5 juta, 10 juta baru bisa masuk deposito. Nah, sekarang kita beli reksadana cuma modal uang 10.000 sudah bisa. Nah, kalau kita beli saham, lebih mahal sedikit lah. Mungkin sekitar 200-300 ribu lah. Kita baru bisa beli saham dengan perusahaan-perusahaan yang besar-besar kan gitu. Nah, kalau misalnya nih, tadi ada Bu Aiwan ini tadi yang tanya, masih sama orangnya. Bagaimana dengan asuransi link dan reksadana, bank mana yang bagus ya Pak? Nah, kalau unit link itu sebenarnya kan dia produk investasi gitu ya. Nah, ini kan ada beberapa teman-teman kan dari dunia asuransi kan. Gitu ya. Jadi intinya kalau kita bicara ke unit link itu, saran saya adalah Anda harus cari orang yang betul-betul ngerti konsep perencanaan keuangan. Ya, supaya jangan sampai unit link tadi itu digunakan dengan penempatan dana yang salah. Karena kalau Anda mau investasi di unit link, bisa nggak? Jawabannya bisa, tapi harus pisahkan antara premi berkalanya sama top up berkalanya itu mesti dipisahin betul-betul tuh. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya reksadana apa yang bagus, nah ini pertanyaannya rada tricky tapi jawabnya juga gampang nih gitu ya. Nggak pakai mikir kan gitu ya. Saya kan orang teknik nih, mikirnya adalah gimana nggak usah pakai mikir kan gitu ya. Sama kayak Einstein tadi pakai umur 72 kan nggak perlu pakai banyak mikir ya. Nah, kalau mau beli reksadana nggak pakai mikir gimana caranya? Ya bisa nggak? Bisa gitu. Nah, ilustrasinya begini gitu ya, ilustrasinya. Misalkan saya lagi ke Palembang. Kebetulan kemarin saya lagi ketemu sama teman di Palembang kan gitu. Secara digital juga gitu. Kemudian saya tanya ilustrasi ke dia gitu. Nah, kalau Anda ke Palembang ya, kemudian Anda mau makan bakmi di Palembang gitu. Ya, kemudian Anda jalan di sebuah tempat atau buah jalan gitu ya. Ada toko A tuh jualan bakmi. Bakminya rame banget gitu ya. Yang beli ngantri gitu. Nah, kemudian yang toko sebelahnya nggak jauh dari situ ada toko bakmi juga tuh, tapi sepi nggak ada yang beli. Nah, pertanyaannya kalau kita mau beli bakmi di tempat itu sebagai orang yang baru yang nggak kenal apapun, beli yang mana? Apakah beli bakmi yang ramai tadi atau beli bakmi yang sepi tadi? Ya semua orang akan mengatakan ya mending kita beli bakmi yang ramai itulah. Ya, apalagi kita sebagai seorang yang baru kan gitu. Kenapa kita pilih bakmi yang ramai? Kan pasti kalau ramai itu kan asumsi kita apa? Itu kan pasti enak kan ya. Sehingga orang rela untuk ngantri, orang rela untuk nunggu untuk hanya mendapatkan makan bakmi di situ.
Ya, jadi kalau rame asumsi kita itu kan pasti enak gitu. Atau kalau bahasan negatifnya, kalau dia rame, ya kalau kita keracunan gitu ya, ya sudah keracunan rame-rame kan gitu. Rame-rame. Ya daripada saya beli di bakmi yang sepi tadi, ya keracunan saya sendiri kan yang keracunan kan di situ. Nah jadi kalau beli bakmi prinsipnya apa? Ya cari aja yang rame. Kalau yang rame kemungkinannya sudah diasumsikan itu kemungkinannya besarnya bagus. Gitu. Nah sama beli reksadana juga sama. Nah, kalau beli reksadana ya cari aja yang rame. Nah, yang rame itu definisinya apa? Yang definisi reksadana rame itu, definisi reksadana yang rame itu adalah yang dana kelolaannya besar. Nah, sekarang definisinya besar itu berapa? Saya katakan definisi besar itu dana kelolaannya kalau di atas 500 miliar. Jadi kalau ada sebuah reksadana ngelola uang masyarakat 500 miliar, nah itu kategorinya rame itu, kategorinya gede. Nah, jadi kalau gitu kita nimbrung situ boleh nggak, ikut situ boleh nggak, ya silahkan. Tapi kalau ada reksadana yang kelolaannya cuma 1 miliar gitu, atau yang kelolaannya nggak tentu kecil lah, yang dana kelolaan cuma 5 miliar gitu. Ya, kalau suruh pilih yang 500 miliar atau yang 5 miliar gitu. Ya kita akan pilih yang 500 miliar dong dana kelolaannya. Lebih gede dana kelolaannya berarti kan orang kan lebih percaya di situ. Daripada kita pakai yang 5 miliar, kita kan gambling juga kan, kita nggak pernah tahu kan gitu. Iya. Itu kalau ditanya tuh, kalau mau beli reksadana kira-kira caranya gimana? Kayak itulah cara milih yang paling gampang, paling simpel. Nah silakan nanti kalau mau beli reksadana gitu ya, tinggal buka aja di handphone. Ya, saya nggak sebutin brandnya apa gitu ya, tinggal di Play Store atau di App Store gitu ya. Itu tinggal ketik aja reksadana. Itu ada beberapa toko tuh yang jual reksadana. Yang jual reksadana. Jadi dari handphone kita bisa mulai lihat-lihat dulu ya. Lihat-lihat dulu ya. Tinggal cari aja. Sama kayak kalau tadi gitu, ketika ada pilihannya, ada 5 nih yang jual reksadana. Ya tinggal cari aja yang rame situ, ya kita mungkin ikut di situ aja yang rame ya. Iya. Ya, artinya yang pakai aplikasi itu rame. Yang pakai aplikasi ya. Intinya teman-teman harus belajar juga ya, mulai belajar kalau misalnya mau investasi. Jadi ini pasti ditunggu-tunggu nih modul 100% mahir mengelola keuangan ini kan sangat berguna kalau kita pengen belajar investasi ya Pak Andreas. Nah, ini betul. Juga ditanya sama Ibu yang tadi, reksadana paling lama berapa bulan, Pak? Reksadana itu nggak ada ini Bu, nggak ada batasannya. Reksadana itu sama kayak kita beli emas aja. Ya kalau kita beli emas itu kan kita prinsipnya ngumpulin gramnya kan gitu ya, ngumpulin unitnya makin banyak kan, gitu ya. Kalau kita mau beli emas kapan beli? Ya belinya bisa kapan aja kan, selama toko emasnya kan buka. Terus kalau mau jualnya kapan? Ya terserah kan, kita bisa jual kapan pun selama toko emasnya buka. Nah, reksadana juga sama. Reksadana itu ya sama kayak emas aja. Cuman kalau emas itu kita ngumpulin bentuk fisik, satuannya gram. Reksadana itu kita ngumpulinnya bentuknya bukan fisik, ya bentuknya digital, satuannya adalah unit. Jadi kalau kita beli itu dapat sekian unit, kita beli lagi sekian unit. Gitu. Nah, hari ini kita beli, besok jual boleh nggak? Ya silahkan. Jadi pertanyaannya mau ngapain juga kalau cuma buat apa ya? Ya. Minimal harus double dulu ya kan, minimal. Ya minimal kan kita menentukan investasinya mau buat apa dulu kan. Contoh misalnya kalau mau buat jalan-jalan tahun depan, ya sudah tahun depan kita ambil uang. Ya. Tapi prinsipnya ini bisa dari diambil at anytime. Anytime, oke. Pak Andreas, ini dari Randy Agung, supaya double dalam 1 tahun, maka cari instrumen yang punya bunga 72%. Kan kalau 10 juta dikali 72% cuma 7,2%, berarti tahun depannya hanya 17,2 juta. Nah, kan tadi rumusnya itu bukan begitu hitungnya ya? Iya, betul. Ya. Rumusnya itu 72 sama dengan N dikalikan dengan I. Tadi gimana pertanyaannya, Bu? Kalau 72%, kalau bunganya 72%. Kalau bunganya 72%. Betul. Ya. Kalau dia kan? 10 juta. Ya. 10 juta. Kali 72% kan cuma 7,2 juta. Berarti tahun depannya 17,2 juta. Nah, itu contoh yang saya bilang tadi, Bu. Ini kan bukan angka persis. Ya, betul, itu contoh yang paling gampang tuh. Kalau kita dapat bunga 72%, kita punya uangnya 100, berarti kan 100 plus 72 kan, berarti 172 kan gitu kan. Ya. Betul. Yang enggak double enggak? Ya enggak double, tapi kan ini kan secara sederhananya kan gitu loh. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa hukum 72 ini bukan angka yang persis mutlak. Ya, enggak eksak gitu loh. Ini hanya pendekatan yang menggampangkan kita saja untuk menghitung nilai uang. Ya. Nah, kalau cuma setahun ya ngapain juga pakai hukum 72 kan gitu.
Nah, kalau setahun Ya. kan gitu. Kalau setahun ya Ini kita kira-kira udah tahu ya. Itu kan ya kalau setahun ya kalau mau double ya berarti harus 100% kan gitu. ya harus 100%. Yes, Ini kan yes, yes. contoh 72. Ini contoh 72 itu berarti dipakai ya buat general aja lah. Nah, Ya. jadi kalau balik ke hukum 72 tadi gitu ya. Ini kan waktu Bu Fong nggak tahu lah nanya caption kan gitu, captionnya apa kan gitu. Ya. Ya, Nah, ya. mungkin kita coba pakai ini hukum 72 ini yang agak rumit gitu ya. Agak rumit, nggak segampang tadi itu. Kalau setahun 72% kan berarti kan nggak double kan. Ini kita pakai agak rumit sedikit nih, ya, tapi gampang kok cara pakainya. Harga mie tek-tek tahun 77 itu harganya nilainya Rp50. Oke. Ya. Kemudian sekarang harga mie tek-tek itu 17.000. Ya, harga mie tek sekarang 17.000. Itu kalau kita hitung, ini kalkulator agak berbeda gitu. Kalau kita hitung pakai kalkulator perencanaan keuangan yang sesungguhnya, yang real gitu ya. Kalau di harga 50 ke harga 17.000, itu realnya itu adalah 14% inflasinya setahun. Jadi harga mie tek-tek tadi bertambahnya 14% setiap tahunnya. Nah, biar gampang tadi saya mengatakan kan, kalau 14% kan rada nggak bulat angkanya. Kita anggaplah inflasi mie tek-tek tadi 14,4%. Oke, 14,4%. Jadi kalau inflasinya 14,4%, artinya mie tek-tek tadi setahun naiknya 14,4%, maka harganya akan double dalam waktu 5 tahun kan gitu. Ya, karena 72 bagi 14,4. Nah, maka kalau sekarang harganya di tahun 2020 kan 17.000. Betul ya? Dia akan double 2 kali lipat dalam waktu berapa tahun? 5 tahun. Maka nanti di tahun 2025 harganya jadi berapa? 34.000. Gitu ya? Nah, kemudian kalau anggap asumsi sama 14,4, dia akan double lagi dalam waktu 5 tahun lagi kan? Jadi di tahun 2025 tadi 34.000, maka di tahun 2030 harganya double lagi jadi 68.000. Nah, 5 tahun berikutnya di tahun 2035, nah nanti ini hitungannya saya bisa kasih lah gitu ya. Kalau susah itu kalkulatornya. Kebetulan saya udah hitung ini. Di 5 tahun berikutnya, di tahun 2030 kan jadi 68.000. Kemudian di tahun 2035 itu double lagi, jadinya 136.000. Kemudian 5 tahun berikutnya di 2040 itu double lagi harganya jadi 272.000. Kemudian di 5 tahun berikutnya lagi, 2045, harganya double lagi, jadi 544.000. Dan sampai di tahun 2050, ya di tahun 2050, berarti 30 tahun dari sekarang, harga mie tek-teknya akan jadi 1.088.000. Waduh, sekarang mesti makan mie tek-tek dulu, mumpung baru 17.000. Iya, jadi kalau di 30 tahun ke depan harganya ya jadi 1.088.000. Nah, itu kalau pakai hukum 72 ya, hukum 72. Nah, kalau kita ngitung pakai kalkulator yang benar gitu ya, pakai pangkat N segala macam, itu nilainya 972.000. Wah. Nah, jadi daripada kita ngitung pakai rumus mungkin itu berapa tahun, Pak? Angkanya sampai 30 tahun. 30 tahun. Yes, jadi nanti kalau kita beli mie tek-tek gitu ya, Bang, beli 1 porsi gitu. Harganya berapa? 1 juta. Nah, berarti, kalau inflasinya 14,4%. Kalau mie tek-tek sekarang harganya Rp50. Dalam 30 tahun lagi, ini mie tek-tek ini kalau dihitung pakai kalkulator yang finance itu 972, ya, benar ya? Yes, betul. Betul. Tapi kalau kita mau pakai hukum yang simple hukum 72, itu kan cuman pendekatan aja. Nah, itu kira-kira ya tadi ya. Hasilnya 1.088 kalau hukum 72. Ya, 1.088, ya beda-beda tipis lah ya. Intinya kan kita bisa mengukur. Nah, ini ada pertanyaan banyak nih. Boleh saya bacakan ya? Oh, dari Iwan, pernah dengar Bitcoin platform? Oke, Bitcoin. Ya. Ini masih satu sesi yang beda. Iya, sama pertanyaannya tadi kan gitu. Tadi kan tanyaannya kan, ngerti nggak deposito? Ngerti. Oke, ngerti nggak reksadana? Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, jawabannya jangan beli. Kan. Sekarang ngerti nggak Bitcoin? Ngerti. Ya silahkan beli. Gitu. Ya. Kalau nggak ngerti, ya jangan beli. Belajar kalau mau beli dulu, gimana? Ya belajar dulu. Ya, belajarnya itu inilah ya. Kalau kita coba jadikan sebagai satu yang benar lah gitu ya, nggak sepotong-sepotong gitu ya.
investasi itu harus 2L dan plus BPS. 2L plus BPS, oke. Yes, 2L plus BPS. Jadi kalau kita mau investasi apapun itu harus 2L plus BPS. Nah, 2L itu apa? Satu itu harus legal. Ya, legal dalam konteks apa? Investasi itu harus diakui dan diawasi oleh OJK, itu namanya legal. Nah, pertanyaan saya, deposito dijual bank legal nggak? Ya legal, gitu. Diawasi OJK. Kemudian kalau ditanya lagi, kalau reksadana ya dibeli dikatakan di manajer investasi legal nggak? Ya legal, itu kan diakui oleh OJK. Beli Bitcoin diakui oleh OJK nggak? Enggak. Satu, nggak terpenuhi itu legal. Yang kedua, L-nya harus logis pertumbuhannya. Logis itu artinya ya harus masuk akal. Ya, kalau kita bicara di pertumbuhan deposito cuma 4% masuk akal nggak? Ya masuk akal. Kalau kita bicara investasi di reksadana 15% setahun masih masuk akal nggak? Ya masih masuk akal. Kalaupun kita ngatakan di saham bisa 20-25% per tahun masih masuk akal nggak? Masih masuk akal. Tapi kalau ada investasi memberikan bunga 5% per bulan, ya 5% per bulan berarti setahun kan 60%. Nah itu kan udah nggak terlalu masuk akal kan gitu. Nah, itu kan jadi satu harus legal, yang kedua harus logis. Nah, kalau dia legal dan logis gitu ya, contoh tadi reksadana, legal nggak? Legal. Pertumbuhannya logis nggak? Logis. Tapi apa kita pasti untung kalau cuman ngerti, kalau kita tahu itu legal dan logis? Enggak. Kalau mau untung kita harus pakai lagi namanya BPS tadi. BPS itu artinya apa? Kita harus belajar dulu. Itu produknya apa? Belajar dulu, ya, gali lebih dalam. Kemudian setelah kita belajar, baru masuk ke P-nya. P-nya itu apa? Pahami resikonya. Ya, resikonya harus paham. Nah, kalau kita sudah belajar, resiko sudah paham, nah berikutnya barulah kita boleh investasi, boleh masuk ke sana. Nah, ketika kita masuk ke sana, kita harus jadi orang yang sabar. Karena nama investasi itu nggak ada yang grafiknya langsung dari bawah langsung naik ke atas. Semua pasti naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, naik turun itulah membutuhkan sebuah kesabaran dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi kalau kita bicara komprehensifnya itulah ya, 2L plus BPS itu tadi kalau kita mau investasi apapun lah gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan di Bitcoin, itu udah nggak terpenuhi itu dua yang pertama. Ya, legalnya enggak, logisnya juga enggak, karena itu kan yang namanya pertumbuhan kan tergantung bagaimana si dunia digital itu bermain kan. Tapi pertanyaannya kalau memang Anda belajar di situ, ya Anda pahami lebih detail dan Anda juga sudah paham resikonya, ya artinya duit ini bisa hilang nih. Ya udah paham resikonya, udah ngerti paham resikonya, mau coba silakan, ya boleh aja silakan. Ya, tapi kalau kita ngelihat secara konsep gedenya nggak masuk. Nggak legal, nggak logis. Tapi kalau Anda mau coba buat belajar, silahkan. Boleh, ya, oke. Boleh. Nah, ini kalau dari idola Birdnest, Pak, pas mau pakai harga turun gimana? Mungkin ini kalau investasi apa ya, emas atau apa kali ya? Ya, iya, kita semua investasi. Kalau emas sekarang lagi gembira, Bu. Lagi bagus ya? Lagi gembira banget, harga bisa sampai 900-an ribu kan. Ya, kita beli emas mungkin sekitar 5, 8, 6, 7 tahun yang lalu beli cuma 500-an. Sekarang harganya udah hampir 800, 900. Nah, sekarang kalau kita mau pakai nilainya turun kan gitu. Nah, pertanyaan saya balik lagi, Ibu investasinya di mana? Ya, kalau kita bicara investasi itu kan sifatnya lebih kepada long term kan. Kalau Ibu bicara lebih kepada short term, ya itu berarti bukan investasi, itu lebih kepada yang namanya trading. Nah, kalau trading itu sekarang Anda masuk ke dunia trading di dalam situasi yang seperti ini, ya babak belur lah gitu. Ya, ingin mengatakan kalau orang trading dunia di pasar modal, ya sekarang banyak yang lagi harap-harap cemas kan gitu ya, mudah-mudahan naik, mudah-mudahan naik. Atau setiap hari baca turun lagi. Nah, jadi kalau kita bicara investasi jangka panjang gitu ya, kalau kita melihat dari data gitu ya, meskipun sekarang dia turunnya cukup gede misalkan sekitar 30-40%, tapi kalau investasi jangka panjang, akumulasi itu kan terjadi dari sekian lama. Ya, turunnya di atas diturun 30% itu nggak signifikan banget. Meskipun ada berasa, tapi nggak signifikan banget. Akan berasa kalau investasinya tahun lalu. Ya, tahun lalu baru masuk di situ, ya tahun ini mau dipakai, ya hilanglah 30-40%. Nah, tapi kalau seperti itu, kita mengatakan itu bukan investasi, itu trading. Ya, investasi itu prinsip kita di atas 5 tahun. Kalau di bawah setahun itu kita namanya adalah trading.
Nah kalau trading ya harus pintar juga tuh, mau cari produk yang lagi tren apa, tahu kapan belinya, tahu kapan jualnya. Harus ngerti dua ilmu tuh, ilmu fundamental dan ilmu teknikal. Nah, jadi kalau kita kupas-kupas lebih lanjut, semuanya bicaranya bukan duit ya, bicaranya ilmu semua gitu. Knowledge Ilmu gitu. ya. Ilmu memang mahal ya. Pak Iya, Andreas, saya ingat pertama kali. Maka saya selalu mengatakan bahwa yang penting investasi itu bukan duitnya, tapi knowledge-nya dulu. Orang yang punya knowledge bisa ngubah uang kecil jadi uang besar. Tapi orang yang nggak punya knowledge, uang besar di tangan dia jadi uang kecil. Ya. Itu luar biasa. Berarti knowledge, ilmu ini memang value-nya tuh tinggi ya. Nah, Pak Andreas, waktu itu saya ingat sharing dengan teman-teman di Kinsmam, konsep investasi ini harus diperjelas dulu. Contohnya kalau nggak salah waktu itu Pak Andreas cerita tentang misalnya orang tua kita atau nenek kita gitu ya, zaman dulu itu gimana mereka konsep. Nah, mungkin bisa diceritakan untuk teman-teman yang di sini mungkin tidak mengikuti sesi yang waktu itu ya Pak Andreas ya, karena itu bagus banget ya, membuka mindset. Oke, jadi itu membedakan yang namanya kita itu mau jadi apa dalam konteks keuangan. Kita mau jadi trader, ini kita konteksnya bicaranya lebih spesifik ke pasar modal lah gitu. Meskipun pula kedua untuk general gitu ya. Supaya nanti contoh lebih spesifik gitu. Nah, kalau yang namanya trader, itu kan pedagang bahasa Indonesia. Nah, pedagang itu kan sama pedagang-pedagang pada umumnya kan, pedagang mainan anak-anak, pedagang toko kelontong, pedagang baju fashion segala macam itu kan disebut dengan pedagang. Nah, kalau ini pedagangnya apa? Pedagangnya pedagang saham. Nah, antara pedagang saham, pedagang mainan anak-anak, pedagang fashion itu semua ilmunya sama. Ada 3 ilmunya. Satu, dia tahu sekarang lagi tren apa. Ya, jadi kalau saya pedagang fashionnya buat fashion, saya tahu nih lagi tren apa. Oh, lagi tren sekarang pakaian-pakaian Korea. Ya saya akan cari beli pakaian yang Korea-Korea gitu kan. Ya, tapi kalau saya sekarang tahu trennya Korea, tapi saya jualnya celana-celana cutbray gitu, ya siapa yang mau beli kan gitu kan? Enggak tren. Nah, dia tahu tuh trennya apa sekarang. Nah, ketika dia tahu trennya apa, yang kedua dia tahu tuh di mana belinya yang murah. Iya. Oh, dia beli, oh yang murah di toko ini dia tahu, dikejar sama cari yang murah. Nah, ketika dia beli yang murah, dia beli, dia dapat, kan dia jual kan gitu. Nah, ketika dia jual, dia akan harus tahu tuh trennya kan, nama tren kan pasti ada momennya. Ya, awalnya lagi tren, lama-lama kan mulai berkurang. Ketika lama-lama kan juga trennya kan turun kan gitu. Nah, kalau trennya turun, pedagang hebat apa yang dilakukan? Dia sudah tahu nih trennya sudah mulai berkurang nih, stok masih ada, apa yang dilakukan? Ya sebelum trennya benar-benar hilang sama sekali, ya dijual murah aja kan gitu. Paling nggak minimal balik modal kan gitu. Nah, itu pedagang yang hebat kan gitu. Ya, pedagang baju fashion yang hebat kan seperti itu. Nah, sama kita pedagang saham pun juga sama. Nah, kalau kita pedagang saham, pertanyaannya ngerti nggak saham apa yang lagi tren untuk dibeli sekarang? Kalau Anda mengatakan, enggak Pak, terus berikutnya tanya, lo tahu nggak belinya kapan? Enggak Pak. Terus lo tahu nggak nanti kalau lo beli jualnya kapan? Enggak Pak. Ya sudah, jangan pernah jadi pedagang, pasti rugi gitu loh. Ya, nggak usah dagang saham, dagang apapun pasti rugi kan gitu loh. Iya. Lu pasti rugi kan gitu. Nah, itu kan pedagang. Nah, sekarang kalau kita bicara satu lagi yang namanya adalah investor. Nah, investor itu mirip-mirip dengan zaman kakek saya dulu kan itu. Kakek saya itu setiap kali panen, dia dapat uang, ya dia ke toko emas. Dia beli itu emas. Ya, disimpan. Ya, 2 bulan kemudian panen lagi, dia beli lagi tuh emas, dia simpan lagi. 2 bulan lagi panen lagi, dia beli emas lagi, disimpan lagi. Nah, kakek saya nggak pernah nanya harga emasnya berapa. Oh, harga emasnya lagi tinggi, nggak jadi beli. Ya, nggak, tetap beli. Dapatnya mungkin berbeda-beda. Kadang dapatnya banyak, kadang dapatnya sedikit. Tergantung harganya pada saat itu kan. Tapi kakek saya punya prinsip apa? Pokoknya setiap kali panen, uangnya sebagian dibelikan emas. Kenapa? Karena kakek saya percaya yang namanya emas itu di masa yang akan datang harganya pasti akan naik. Nah, keyakinan itulah yang membuat kakek saya untuk membeli emas itu secara rutin setiap panen. Terlepas harganya berapa. Karena dia punya sebuah keyakinan nanti harganya pasti akan naik. Nah, itulah yang namanya investasi. Jadi investasi itu kita beli produknya nggak banyak-banyak. Ya mungkin 1, 2, 3, 4 lah gitu ya. Di mana produk tersebut kita yakini akan bertumbuh lebih tinggi di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya pasti lebih tinggi nggak? Enggak, tapi kan kita punya keyakinan.
mungkin 80-90% kita punya keyakinan ini pasti akan lebih tinggi nilainya, akan lebih bagus. Maka kita boleh beli dan kita investasi sekarang. Nah, itu yang namanya investasi. Ya. Nah, sama kalau kita mau investasi di dunia saham, pertanyaannya mau jadi investor atau mau jadi trader. Nah, kalau jadi trader nggak punya ilmunya, ya jamin aja pasti rugi. Jadi investor aja kita salah beli masih bisa rugi kok, apalagi jadi trader kan. Nah, Pak Andreas, ini dari Pak Taufik ya, beda mindset dan skill set apa? Ya gampang aja, kalau mindset kan sesuatu yang ada di kepalanya kita kan gitu. Nah, kalau skill set itu kan apa yang kita menjadi sebuah keterampilan kita kan gitu. Nah, contoh sederhana yang namanya mindset gitu. Yang namanya mindset itu mengatakan bahwa kalau hidupnya mau happy, hidupnya mau bahagia itu kan harus menabung. Itu kan mindset kan gitu. Nah, kalau skill setnya pertanyaannya, punya nggak keterampilan untuk nabung? Punya nggak kemampuan untuk nabung? Nah, skill set kan gitu. Nah, kalau kita mindsetnya ada tapi skill setnya nggak ada, nggak tahu nabung itu gimana caranya, ya percuma kan ya. Atau mindset yang lain mengatakan, ya kita harus hidup di zaman modern harus investasi. Itu kan mindset kan. Karena kalau kita nggak investasi, kita akan kalah dengan namanya inflasi. Kan? Itu kan mindset. Tapi pertanyaannya skill setnya punya nggak buat investasi? Nah, kalau skill setnya nggak punya buat investasi, mindsetnya ada, ya jadi orang kebingungan kan gitu. Maka mindset yang benar ditambah dengan skill set, nah itulah yang luar biasa. Nah, saya nggak tahu ya, Pak Taufik ini mungkin ikut kemarin ya, ikut sesi saya yang sama itu kalau nggak salah ya, yang sesi Express Financial Planning kalau nggak salah gitu ya. Bahwa bicara perencanaan keuangan itu memang ada dua yang mesti kita lakukan. Satu, mindsetnya dulu, skill setnya. Yang mindset, yang kedua baru adalah skill set. Nah, memang saya bedakan itu dalam perencanaan keuangan. Ada mindset, ya ada 9 mindset, kemudian skill setnya pun juga ada 9. Nah, bedanya tadi itu kalau mindset itu lebih kepada keyakinan. Oh, kita harus membedakan kebutuhan sama keinginan. Itu kan mindset. Ya, kita harus nabung itu kan mindset. Kita harus memberi, kita harus berbagi itu kan mindset. Nah, kalau skill setnya gimana? Nah, kalau skill setnya ya di anggaran kita ya kita plotting dong angkanya berapa. Kalau kita anggaran kita harus nabung, ya plotting di cash flow kita berapa yang kita tabung. Kalau kita harus memberi, ya posting di kita punya cash flow berapa yang harus kita amal. Nah, itu kan contoh antara mindset dengan skill set. Ini 9 mindset, 9 skill set, ini bukunya atau materinya bisa didapetin di mana nih? Atau mungkin ada workshopnya atau gimana Pak Andreas? Ya, sebenarnya dulu semua ini kan kita berikan dalam yang namanya kelas training. Ya, kelas training kan kita berikan karena saya kan sebagai seorang trainer itu kan memberikan training itu dulu kan selalu dalam kelas gitu. Jadi ada sebuah korporasi ngundang kita, ya kita datang ke sana, kita ngajar. Tergantung kebutuhannya apa, levelnya apa. Apakah lebih bicara kepada mindset motivasinya atau bicara kepada skillnya, tergantung kebutuhan dari perusahaan kan gitu. Nah, tapi karena situasi yang lagi nggak bagus ini, nah, maka akhirnya dirubah kan konsepnya dari jadi yang namanya konsep digital. Nah, yang tadi itu Bu, yang 100% mahir perencanaan keuangan, isinya adalah 9 keterampilan perencanaan keuangan. Nah, kemudian yang 9 mindset perencanaan keuangan, itu saya bikin modulnya, tapi saat ini dipakai untuk program prakerja. Oh ya, prakerja, oke. Ya, itu jadi kalau peserta yang dapat program kartu prakerja, dia dapat uang, dia bisa beli training. Nah, training saya dia bisa beli terkait dengan bagaimana cara kita punya mindset yang benar tentang uang. Keuangan. Ya, tapi karena itu buat prakerja gitu ya. Dan ini juga waktu itu dibikinnya juga cukup mepet waktunya, ya jadi mungkin isinya nggak detail banget ya, tapi bolehlah kalau kita mau belajar lebih dalam kan. Kalau kita mau mengenal intisarinya, kita cari lagi referensi yang lebih dalam untuk masuk ke sana. Jadi teman-teman pastikan untuk mengikuti follow @mengelola keuangan karena sebentar lagi akan launching 100% mahir ya dalam mengelola keuangan. Jadi ini materinya ada di dalam cara-cara, ada hukum 72-nya juga ya, investasi, itu kan sangat komplit. Nah, tidak terasa kita sisa 5 menit lagi nih ya Pak Andreas. Dan kira-kira apa saran dari Pak Andreas untuk kita semua nih, ketika kita kan mungkin sebentar lagi akan dilonggarkan ya, mungkin kita udah boleh mulai beraktivitas. Nah, kira-kira kita starting
mulai lagi nih. Nah, apakah ada pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman semua? Ya, new normal ini sebenarnya nggak cuma new saja, tetapi membuat berubah mungkin menjadi 180 derajat sebenarnya gitu ya. Karena tadi kebetulan istri saya kan di dunia pendidikan gitu ya. Dia mengatakan kemungkinan besar ke depan sekolah pun sistemnya sudah hibrid gitu. Hibrid itu artinya dia menerapkan yang namanya pembelajaran secara tatap muka, tetapi juga akan mau nggak mau akan menerapkan pembelajaran secara digital. Nah, meskipun kata dia sebenarnya secara wacana dulu sudah ada kayak gitu, tetapi orang Indonesia ini kan nggak mau berubah dari sesuatu yang konvensional menjadi sesuatu yang modern. Ya akhirnya sekolah pun ya tetap masih gunakan model yang lama, tetap muka segala macam. Nah, tapi karena ada situasi COVID-19 ini, akhirnya kan orang dipaksa kan gitu. Ya, orang dipaksa kan gitu. Termasuk teman saya ada tuh satu orang guru gitu ya, umurnya sih udah berumur lah gitu ya, 50-an tahun gitu. Jadi kalau ngomongin sama IT sama dia, wah itu kayak mau ngepul itu kepalanya dia gitu ya. Ingin mengatakan kalau ketemu istilah-istilah IT itu mending dia kabur lah gitu kan. Nah, tapi dia kan seorang guru. Tapi karena sekarang situasi COVID-19 seperti ini, dan dia dituntut mau nggak mau harus ngajar secara digital gitu. Nah, kemarin akhirnya saya tanya, Pak, gimana yang dilakukan, Pak? Ya mau nggak mau belajar lah katanya. Sekarang udah bisa belum? Ya lumayan dikit-dikit bisa. Nah, berarti sekarang udah jadi ahli IT dong, saya bilang kepada Bapak. Iya sih, dia bilang. Nah, jadi membuat orang yang tadinya nggak terbiasa, karena kepaksa akhirnya jadi biasa kan gitu. Nah, menurut saya, mau tidak mau memang ke depan itu di dunia digital itu akan jauh lebih populer. Ya, akan jauh lebih booming lah gitu ya. Bahkan kalau saya mengatakan kan kita punya zaman itu kan bisa kita kategorikan dari 4 zaman kan. Mulai dari zaman primitif gitu ya, zaman berburu, kemudian kita masuk pada zaman bertani, kemudian dari zaman bertani kita masuk pada zaman industri. Ya, nah zaman industri itu berikutnya kita masuk pada zaman digital. Nah, zaman digital sama zaman industri itu kan dulu kan overlapping kan gitu seperti ini. Nah, sekarang ini sudah mulai agak kepisah nih. Ya, yang namanya digital itu sudah akan mulai menonjol dan mungkin sekarang akan boomingnya luar biasa kan gitu. Nah, jadi mau nggak mau semua harus diarahkan dan dipikirkan secara digital. Entah itu konsep marketingnya, entah itu konsep distributionnya segala macam, itu mau nggak mau kita mikirnya secara digital. Nah, tadi ketika saya membuat training yang perencanaan keuangan 100% mahir tadi gitu ya. Ya, saya mulai membayangkan gitu ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan konsep tatap kelas di muka gitu ya, memang kan lebih interaktif betul ya, lebih interaktif. Gitu. Tetapi durasi kan cuma dua hari selesai kan gitu. Nah, kalau kita ngambil secara digital ini, kita dapat trainingnya memang nggak 2 hari, cuma 8,5 jam kan gitu. Tetapi kelebihannya apa? Bisa kita ulang-ulang. Ya, saya nggak ngerti tentang reksadana gitu kan. Kalau kita ikut training selesai ya selesai, kita nggak bisa nanya lagi. Tapi kalau kita di dunia digital kita nggak ngerti, kita putar lagi dari depan lagi, masih nggak ngerti lagi, putar lagi, nggak ngerti, putar lagi gitu. Masa 3 kali nggak ngerti kan gitu kan, keterlaluan juga kan gitu. Nah kemudian nanti kita imbangi juga, selain diputar berkali-kali gitu, kita juga ada media-media ya seperti ini kan, kita punya Zoom training segala macam gitu. Nah sehingga mau nggak mau itu yang saya katakan kepada banyak orang, mau nggak mau kita harus beralih ke dunia digital. Ini sudah menandakan berarti antara zaman satu ke zaman yang lain itu garisnya itu sudah semakin tegas sekarang. Ya, bahwa sekarang ini kita memang sudah masuk lebih real, lebih nyata ke yang namanya zaman digital. Ya, jadi segala sesuatu ya kalau Pak Taufik tadi mengatakan mindset, berarti mindset kita semua harus mindset ini mindset digital sekarang. Untuk bisa survive. Gitu sih Bu dari saya. Oke, ternyata ini sudah counting down, sisa 1 menit lagi. Teman-teman silakan segera pencet itu love button ya untuk Pak Andreas. Terima kasih sudah berbagi ilmu banyak sekali hari ini tentang hukum ya, hukum 72 dan bagaimana kita bisa double our income, cara menghitungnya bagaimana, dan juga banyak sekali materi tentang mindset dan lain-lain. Silakan teman-teman capture screenshot dan juga tag @mengelola keuangan. Jadi nanti jika sudah launching akan kita infokan ya untuk ininya ya. Kita akan tunggu juga, modul ini pasti sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Andreas untuk waktunya. Salam sehat dan semangat terus. Keep inspiring ya Pak ya, keep inspiring. Oke. Bye bye. Terima kasih semuanya.